Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Ramadhani Nur Fitria. NIM saya 361890554, kelas KA. Di sini saya akan membahas tentang sertifikat deposito. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS BLK yang ditugaskan oleh Bapak Akromul Ibad. Oke. Sebelum saya membahas tentang sertifikat deposito, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian pasar modal dan pasar uang. Pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi instrumen keuangan, tempat bertemunya penerbit surat berharga dengan para investor. Pasar modal bisa disebut juga pasar saham dan bursa efek. Pasar modal di Indonesia sebelumnya ada dua, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sekarang hanya ada satu, yaitu Bursa Efek Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Pasar uang adalah suatu aktivitas transaksi komoditi berupa sekuritas keuangan yang berjangka waktu pendek kurang dari 1 tahun. Berbeda dengan pasar modal yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia, pasar uang tidak butuh tempat fisik untuk melakukannya karena semua transaksi dilakukan secara virtual. Kita masuk ke pembahasan kita, yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dengan jumlah nominal tertentu sebagai surat atas tunjuk. Maksud dari atas tunjuk adalah sertifikat deposito yang Anda terima bukan atas nama perorangan, sehingga siapa saja memilikinya bisa memperjualbelikannya kepada pihak lain. Oke, di sini saya akan membahas tentang perbedaan sertifikat deposito dengan deposito. Yang pertama, bunga sertifikat deposito bisa diperhitungkan di muka. Yang kedua, sertifikat deposito diterbitkan tanpa warkat yang ditetausahakan pada kustodian sentral, seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Yang ketiga, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan dipindah tangankan di pasar uang. Yang keempat, sertifikat deposito tidak dapat diperpanjang secara otomatis. Yang terakhir, jangka waktu sertifikat deposito sampai 3 tahun. Selanjutnya, karakteristik sertifikat deposito. Yang pertama, diterbitkan oleh bank dengan atas dan dapat diperjualbelikan untuk dengan jangka waktu tertentu. Yang kedua, dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, merupakan instrumen pasar uang. Yang keempat, bunga dapat dibayar di muka. Yang kelima, dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS sesuai dengan ketentuan. Yang terakhir, dapat dijadikan jaminan pinjaman. Sebelumnya, kita harus mengetahui juga nih resiko sertifikat deposito. Resiko di sertifikat deposito yang pertama, apabila dana dicairkan sebelum jatuh tempo, maka terdapat penalti yang harus kamu terima. Yang kedua, bila sertifikat deposito hilang, yang menemukannya dapat melakukan pencairan dengan proses yang mudah. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian sertifikat deposito. Aku akan membahas terlebih dahulu keuntungannya. Yang pertama, perhitungan bunga di muka sehingga bunga yang Anda peroleh dapat diinvestasikan lagi di tempat lain. Yang kedua, tingkat suku bunga yang menarik biasanya lebih tinggi daripada deposito biasa dengan suku bunga acuan Jakarta Interbank Overnight Rate atau JIBOR. Yang ketiga, dapat diperjualbelikan di pasar uang. Yang keempat, dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah kita mengetahui keuntungannya, kita juga harus mengetahui kerugiannya. Yang pertama, kesulitan melepas sertifikat deposito pada harga sesuai ekspektasi ketika likuiditas di pasar uang kurang begitu dalam. Yang kedua, pajak dibayar di depan untuk sertifikat deposito yang diterbitkan dengan tenor kurang dari 1 tahun menyulitkan perhitungan harga transaksi di pasar uang jika pihak lawan tidak dikenakan pajak final. Selanjutnya, ketentuan sertifikat deposito. Yang pertama, diperuntukkan bagi nasabah perorangan, badan usaha, atau pemerintah. Yang kedua, setoran awal minimal 1 miliar. Yang ketiga, deposan memiliki sertifikat deposito lebih dari 1 bilet diberikan suku bunga sesuai dengan jumlah nominal tercantum pada masing-masing bilet dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang keempat, siapa saja memiliki sertifikat deposito dapat mencairkan di bank penerbit sertifikat deposito. Yang kelima, ini untuk BPD Kaltim tidak dapat dilakukan. Jadi pencairan atas sertifikat deposito BPD Kaltim tidak dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Yang keenam,
Dalam sertifikat deposito tidak tercantum nama pemegang hak. Berikutnya adalah persyaratan sertifikat deposito. Dibagi menjadi dua, perorangan dan badan usaha. Kalau untuk badan perorangan, syaratnya satu, mengisi form aplikasi pembukaan rekening. Kedua, melampirkan fotokopi KTP, SIM atau paspor yang masih berlaku. Yang ketiga, melampirkan fotokopi NPWP jika ada. Yang keempat, tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Selanjutnya, persyaratan untuk badan usaha. Yang pertama, mengisi form aplikasi pembukaan rekening. Yang kedua, melampirkan fotokopi KTP atau SIM atau paspor yang masih berlaku. Yang ketiga, melampirkan fotokopi akta pendirian beserta perubahannya dan susunannya pengurus terbaru. Yang keempat, melampirkan fotokopi izin usaha. Yang kelima, melampirkan fotokopi surat pengangkatan atau penunjukan sebagai pengurus. Yang keenam, melampirkan fotokopi NPWP jika ada. Dan yang terakhir, tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Bagaimana cara kerja sertifikat deposito? Yang pertama, suku bunga. Suku bunga terkunci adalah positif karena memberikan pengembalian deposito yang jelas dan dapat diprediksi selama periode waktu tertentu. Bank nantinya tidak dapat merubah kurs dan oleh karena itu merugikan penghasilanmu. Di sisi lain, pengembaliannya tetap dapat merugikanmu jika harga kemudian naik secara substansial dan kamu kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan sertifikat deposito yang membayar lebih tinggi. Yang kedua, jangka waktu. Ini adalah lamanya waktu kamu setuju untuk membiarkan danamu disimpan untuk menghindari penalti apapun. Misalnya, sertifikat deposito 6 bulan, 1 tahun, 18 bulan, dan lain-lain. Jangka waktu berakhir pada tanggal jatuh tempo. Ketika sertifikat deposito telah sepenuhnya jatuh tempo dan kamu dapat menarik dana tanpa penalti. Yang ketiga, prinsipal. Dengan pengecualian beberapa sertifikat deposito, khusus ini adalah jumlah yang kamu setujui untuk disimpan saat kamu membuka sertifikat deposito. Yang keempat, institusi. Bank atau kredit union, tempat kamu membuka sertifikat deposito akan menentukan aspek perjanjian seperti penalti penarikan awal atau EWP dan apakah sertifikat deposito kamu akan otomatis diinvestasikan kembali jika kamu tidak memberikan petunjuk lain pada saat jatuh tempo. Mengapa saya membuka sertifikat deposito? Tidak seperti kebanyakan investasi lainnya, sertifikat deposito menawarkan harga tetap dan aman. Umumnya diasuransikan secara federal, tingkat bunga yang sering kali bisa lebih tinggi daripada tarif yang dibayarkan oleh banyak rekening bank. Dan tarif sertifikat deposito umumnya lebih tinggi jika kamu bersedia menyimpan uang untuk waktu yang lebih lama. Sertifikat deposito telah menjadi pilihan yang lebih menarik bagi penabung yang ingin mendapatkan lebih dari kebanyakan tabungan, cek atau pembayaran rekening pasar uang, tetapi tanpa mengambil resiko atau volatilitas pasar. Apakah sertifikat deposito aman? Sertifikat deposito adalah salah satu tabungan atau instrumen investasi teraman yang tersedia karena berbagai alasan. Salah satunya adalah tarif mereka tetap dan terjamin, jadi tidak ada risiko pengembalian sertifikat depositomu akan berkurang atau bahkan berfluktuasi. Apa yang kamu daftarkan adalah yang kamu dapatkan. Itu adalah dalam perjanjian setoranmu dengan bank atau kredit union. Investasi sertifikat deposito juga dilindungi oleh asuransi federal yang sama mencakup semua produk simpanan. Jika kamu memiliki simpanan lebih dari jumlah banyak, kamu dapat memaksimalkan pertanggungannya dengan menyebarkan dana ke beberapa institusi atau lebih dari satu nama, misalnya nama pasangan kalian. Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk membuka sertifikat deposito? Sertifikat deposito berguna dalam beberapa situasi berbeda. Mungkin kamu memiliki uang tunai yang tidak kamu butuhkan sekarang, tapi akan kamu inginkan dalam beberapa tahun mendatang. Mungkin untuk liburan khusus atau untuk membeli rumah, mobil, atau kebutuhan lainnya. Untuk menggunakan jangka pendek seperti itu, pasar saham secara umum tidak dianggap sebagai investasi yang sesuai, karena kamu bisa kehilangan uang selama periode waktu tersebut. Atau mungkin kamu hanya ingin sebagian dari tabungan diinvestasikan dengan
sangat konservatif atau menghindari risiko dan volatilitas pasar saham dan obligasi sama sekali. Meskipun sertifikat deposito tidak menawarkan potensi pertumbuhan investasi ekuitas atau hutang, sertifikat deposito juga membawa risiko penurunan. Untuk uang yang kamu inginkan, pastikan benar-benar akan tumbuh nilainya, bahkan jika sederhana, sertifikat setoran dapat sesuai dengan tagihan. Salah satu versinya adalah penggunaan sertifikat deposito untuk dana darurat. Ini memungkinkan untuk memastikan bahwa selalu memiliki cadangan yang cukup jika terjadi keadaan darurat. Karena jumlah sertifikat deposito tidak akan pernah berkurang. Dan meskipun kamu mungkin terkena penalti jika kamu harus mencairkan dana lebih awal, idenya adalah bahwa kamu hanya akan melakukan ini dalam keadaan darurat yang sebenarnya, bukan karena alasan yang lebih ringan tetapi menggoda. Sementara itu, kamu akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik selama dana diinvestasikan daripada jika kamu menyimpan di tabungan atau rekening pasar uang. Di mana kita bisa mendapatkan sertifikat deposito? Hampir setiap bank dan kredit union menawarkan setidaknya satu sertifikat deposito dan sebagian besar memiliki beragam istilah yang ditawarkan. Jika tidak hanya bank lokal yang merupakan outlet, tetapi juga setiap bank atau kredit union di komunitasmu. Serta setiap bank yang menerima pelanggan secara nasional melalui internet. Selain itu, kamu dapat membuka sertifikat deposito melalui akun broker. Jadi kesimpulan utamanya, sertifikat deposito dengan pembayaran tertinggi membayar tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan terbaik dan rekening pasar uang sebagai gantinya meninggalkan dana di deposito untuk jangka waktu tertentu. Sertifikat deposito adalah investasi yang lebih aman dan lebih konservatif daripada saham dan obligasi, menawarkan peluang pertumbuhan yang lebih rendah tetapi dengan tingkat pengembalian yang tidak mudah berubah dan terjamin. Hampir setiap bank, kredit union, dan perusahaan piala menawarkan menu opsi sertifikat deposito. Tarif sertifikat deposito teratas yang tersedia secara nasional biasanya 3 hingga 5 kali lebih tinggi daripada rata-rata industri untuk setiap istilah. Jadi, berbelanja di sekitar memberikan keuntungan yang signifikan. Meskipun kamu mengunci jangka waktu saat membuka sertifikat deposito, ada pilihan untuk keluar lebih awal jika kamu menghadapi keadaan darurat atau perubahan rencana. Cukup sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.